Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dan hanya kepadanya lah kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan serta memohon perlindungan dari segala kekejian diri dan kejahatan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada apapun, siapapun dan bagaimanapun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah dari jalannya, maka tidak ada apapun, siapapun dan bagaimanapun yang dapat memberikannya petunjuk. Saya menyatakan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat, para tabi'in dan ittabi'in, dan para pengikutnya, para pewarisnya yang sampai saat ini masih menjaga dan menjunjung tinggi serta melaksanakan warisannya, para penerus risalahnya. Semoga Allah memudahkan, memberikan keberkahan, kekuatan lahir dan batin dalam rangka meniti jalan yang lurus sampai bertemu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kesempatan yang dirahmati oleh Allah ini, kita akan mengangkat tema kajian kita adalah takdir dan karakter manusia. Kita akan coba bahas ini, tidak dimaksudkan untuk menjelaskan secara mendalam, secara rinci sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh, namun hanya sebatas menstimulasi ya, atau sebagai stimulus sehingga kita terstimulasi untuk mempelajari lebih dalam terkait hubungannya antara takdir dengan karakter manusia. Tentunya kepada orang-orang yang kita yakini kebenarannya mampu memberikan penjelasan, memberikan ilmu kepada kita. Baik, ada satu ungkapan yang ini juga masih diperselisihkan ya, oleh para ulama terkait ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Robnya. Nah, ini biasanya kalimat ini di kalangan sufi
dijadikan alas, ya, dijadikan dasar untuk menggali ilmu sehingga bisa meraih ilmu tersebut secara lahir maupun batin. Sehingga dengan ilmu yang didapati baik ilmu lahir maupun ilmu batin mampu bertemu dengan Allah di dunia ini, ya. Tidak hanya dia untuk mempersiap agar di akhirat nanti bisa, artinya tidak hanya di akhirat mereka bisa bertemu dengan Allah, tapi juga di dunia dengan dua ilmu lahir dan ilmu batin ini mampu bertemu dengan Allah. Nah, ini lebih jauh bagaimana sih bertemu dengan Allah di dunia? Ada kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada 5 tahapan manusia dalam bertauhid, gitu ya. 5 tahapan manusia dalam bertauhid. Jadi tauhidnya awam seperti kita, ya, atau tahapan pertama anggaplah ya, tahapan yang paling rendah adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Terus tingkat selanjutnya adalah la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah itu Allah masih jauh, masih ada di angan-angan. Kalau la ilaha illallah Allah sudah mulai mendekat. Jadi sudah mulai mendekat. Nah, tingkat selanjutnya adalah Allah sebagai la ilaha illa anta, jadi sudah saling berhadapan. Nah, lebih dalam lagi dalam kajian tasawuf itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, tingkat ketauhidan seseorang itu sampai pada la ilaha illa ana. Jadi tidak lagi berhadapan, tapi Tuhan itu sudah ada di dalam dirinya. Gitu. Nah, ada tingkat yang lebih dalam lagi, yaitu di tingkat bukan lagi la ilaha illa ana, tapi sudah lebih dalam dari itu. Disitulah titik bertemunya manusia itu dengan Allah, sehingga dirinya sendiri sudah tidak ada, gitu ya. Jadi menghadirkan, kalau la ilaha illa ana itu menghadirkan Allah di dalam diri dia, tapi dirinya masih ada, gitu. Tapi kalau di atas itu, di atas la ilaha illa ana, ya dirinya sendiri sudah tidak ada. Jadi kediriannya sudah tidak ada, yang ada hanyalah diri Allah. Ya, ini harus dikaji lebih dalam, ya. Kurang lebih pandangan, ya, ajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang manakibnya sering dibaca ya di kegiatan-kegiatan pengajian oleh kalangan Nahdlatul Ulama khususnya, dengan manakib-manakib. Oke, terlepas dari itu ya, atau kita tidak dalam konteks ngebahas itu, ya silakan, ini sebagai sebuah stimulan ya untuk bagaimana mencari tahu tahapan tauhid, kedalaman tauhid tersebut, sehingga manusia bisa bertemu dengan Allah di dunia, itu bukan hanya di akhirat. Ya, itu yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga Allah merahmatinya. Di sini kita secara umum saja, kembali tadi digambarkan hanya sebatas untuk menstimulasi. Karena itu
kita coba mulai dari apa sih manusia itu. Nah ini kita juga nggak coba melihat lebih dalam, mengkaji siapa sih manusia itu, dari mana dia berasal, apa yang harus dilakukan olehnya hari ini, dan dia nanti akan kemana, nanti setelah dia kemana tersebut bagaimana gitu kan. Itu akan kita mungkin dalami lebih jauh. Nah tadi sebagaimana di awal saya sudah ungkap bahwa kita hanya memberikan rangsangan, memberikan stimulan ya, memberikan stimulus untuk kita bagaimana bisa terangsang ya, terstimulasi untuk mencari tahu lebih dalam terkait hakikat kemanusiaan kita. Kita akan coba lihat bahwa dalam Islam atau menurut Islam hakikat manusia itu ada 5. Di antaranya ya, mungkin banyak tapi di antaranya ada 5. Ya, mungkin dari 5 itu juga banyak variabel-variabel dan lain sebagainya. Tapi kita coba membatasi di 5 hakikat, di 5 ini ya, hakikat manusia itu ada 5. Pertama, manusia itu adalah makhluk ciptakan. Kedua, manusia itu mukarram, dimuliakan. Ketiga, manusia itu mukhayyar, diberikan pilihan. Sebelum itu yang ketiga adalah mukallaf, yang diberikan beban. Yang keempatnya mukhalaf, dan yang kelimanya adalah jaza itu apa, majzi mungkin ya dalam bahasa Arabnya, yang diberikan balasan. Jadi ada 5 hakikat manusia dalam Islam. Diantaranya ya dalam Islam itu, pertama adalah makhluk, kedua mukarram, ketiga mukallaf, keempat mukhayyar, dan kelima adalah majzi. Kita akan coba lihat dulu dari unsur manusia itu sebagai makhluk. Artinya manusia itu diciptakan oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya manusia enggak layak untuk sombong, merasa lebih, merasa hebat, merasa cukup, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena dia tuh diciptakan gitu kan, dibuat oleh Allah. Jadi tidak pantas manusia untuk sombong. Nah, dari apa manusia dibuat? Kita nggak bahas, sebenarnya banyak ya. Kita coba lihat dari satu aspek dulu. Ya, walaupun sebenarnya bukan hanya dari aspek inilah manusia diciptakan, ada aspek lainnya. Manusia itu diciptakan dari tanah liat ya, dari tanah liat. Artinya manusia itu diciptakan dari sesuatu yang rendah gitu kan. Berbeda dengan malaikat ya, atau iblis. Dia diciptakan dari bahan yang lebih mulia ketimbang manusia. Ya, kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dari tanah liat. Jadi sangat gak pantas kita untuk sombong, membanggakan diri, merasa lebih, dan lain sebagainya. Tuh ya, manusia itu diciptakan dari tanah liat, dari bahan yang derajatnya lebih rendah ketimbang penciptaan makhluk Allah yang lainnya. Maka sangat tidak pantas untuk sombong, untuk merasa lebih, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pahami, hakikatnya manusia itu seperti itu. Gitu.
Nah, kedua, manusia itu mukarram. Dia dimuliakan oleh Allah. Dengan cara seperti apa Allah memuliakan? Gitu. Pertama, Allah memuliakan manusia itu dengan cara menyuruh, memerintahkan makhluk Allah lainnya dalam yaitu jin, dalam hal ini malaikat, untuk bersujud kepada manusia. Nah, itu salah satu cara Allah memuliakan, memukarramkan manusia. Manusia kan diciptakan dari tanah yang martabatnya lebih rendah ketimbang penciptaan malaikat atau jin. Allah memuliakan manusia ini dengan cara memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam atau manusia. Itu cara Allah, salah satunya ya. Banyak cara Allah memuliakan manusia, tapi salah satunya dari di awal penciptaannya adalah seperti itu. Ya. Kita diciptakan dari sesuatu yang rendah, yang sangat rendah, yang hari ini kita injak-injak gitu kan. Kemudian Allah muliakan kita manusia dengan cara menyuruh jin, malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam atau kepada manusia. Itu salah satu cara Allah memuliakan. Kemudian makanya sangat wajar malaikat ya, jin dalam bentuk malaikat tunduk. Dia taat patuh terhadap perintah Allah. Maka dia tidak melihat apapun, siapapun dan bagaimanapun. Yang dia lihat adalah Allah. Karena itu adalah perintah Allah, dia tidak protes. Karena sudah meyakini apapun yang Allah perintahkan, walaupun akal kita, pikiran kita belum sampai melihat manfaatnya, ya kita tunduk saja. Karena yakin bahwa itulah yang terbaik buat kita. Karena Allah lebih tahu ketimbang kita. Itu ibrah yang harus kita pahami. Maka jin dalam bentuk malaikat ini dia enggak protes, enggak mempersoalkan, enggak menanyakan. Ketika Allah memerintahkan sujud, ya sujud aja, taat. Ini karena ini perintah Allah, walaupun harus sujud kepada makhluk yang diciptakan dari bahan yang rendah. Dan bahkan disinyalir yang akan melakukan pertumpahan darah, yang akan melakukan kehancuran, gitu kan, yang akan membuat kerusakan dan lain sebagainya. Tapi karena itu perintah Allah, ya taat saja. Nah, berbeda dengan iblis, jin dalam bentuk iblis, gitu. Iblis itu makhluk Allah yang paling taat sama Allah sebenarnya, paling soleh, gitu loh. Jadi kalau kita mau tahu makhluk Allah yang paling taat, paling soleh, gitu kan, dan ya dia melakukan pelanggarannya juga cuman terhadap satu perintah aja. Nah, iblis dalam hal ini protes kepada manusia, kepada Allah. Yang benar aja ya Allah, masa saya harus sujud sama Adam, sama manusia? Dia kan diciptakan dari tanah, sedangkan saya dari api. Saya lebih dari dia, masa saya harus bersujud kepada dia? Itu alasan iblis kenapa dia nggak mau sujud. Bahwa manusia itu diciptakan dari bahan yang sangat rendah, tanah. Sedangkan
iblis itu sendiri diciptakan dari lebih mulia ketimbang bahan yang diberikan bahan ciptaan manusia. Protes ya, artinya mengkritisi perintah Allah itu, dikritisi gitu kan, gitu. Nggak bener nih Allah merintah, nggak masuk akal nih gitu kan, jolim nih, dan seterusnya gitu. Dia protes. Dan perlu diketahui iblis itu paling soleh, dan hanya satu perintah yang dilanggar oleh iblis, apa? Untuk sujud doang gitu loh. Semua perintah Allah terhadap iblis itu dia jalankan dengan sami'na wa ata'na, dengan ketaatan. Cuman satu perintah doang yang dilanggar oleh iblis, apa? Untuk sujud kepada Adam, cuman itu doang. Akhirnya dia dimurkai oleh Allah sebagai kafir, ingkar. Cuma hanya mengingkari satu perintah. Dan bahkan kemudian karena iblis itu dimurkai oleh Allah, sehingga ditetapkan oleh qadarullahnya bahwa iblis tempatnya di neraka. Iblis adalah sesat gitu kan. Maka iblis minta syarat, ditangguhkan untuk senantiasa hidup tidak mati sampai dia kiamat, sampai kiamat. Iblis seperti itu. Artinya apa yang dilakukan iblis, menggoda manusia dan lain sebagainya untuk sesat gitu kan, untuk mengikuti iblis, itu atas izin Allah gitu loh. Jadi iblis itu menggoda manusia kepada keburukan, kepada kejahatan, agar manusia bisa sesat, itu atas izin Allah gitu. Coba dibacalah di Al-Quran ya. Saya bukan hafizul Quran, jadi nggak hafal, tapi saya pernah baca Quran. Jadi ya silahkan dibaca Al-Quran, bagaimana dialog Allah dengan iblis gitu kan. Cuman satu ayat, sujud doang nggak mau, selebihnya dia menggoda manusia. Ya emang udah izin sama Allah, udah ya Allah nggak apa-apa. Kalau Allah sudah menakdirkan saya menjadi sesat, maka saya butuh teman gitu, kurang lebih, untuk mengisi alam neraka gitu. Ya silahkan ya, ada kurang lebih bahasa kitanya seperti itulah. Saya yakin kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, yang dilanggar oleh iblis itu cuma satu ayat, perintah sujud. Bayangin sekarang yang dilanggar oleh kita berapa ayat? Coba pikirin, coba tafakur, berapa ayat yang kita langgar sekarang dari perintah-perintah Allah yang sampai ke kita, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umat manusia, pada kita ya. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang kita ingkari gitu kan. Iblis cuma satu aja neraka, apalagi kita udah banyak. Perintah ini nggak dijalanin, perintah itu nggak dijalanin, ada syariat ini diingkari, bahkan diprotes gitu kan, gitu, dan seterusnya. Nah artinya dalam hal ini yang harus kita pahami adalah bahwa kita harus sadar gitulah, sebagai manusia, bahwa kita itu makhluk yang rendah, maka tidak pantas untuk menyombongkan diri, membanggakan diri, merasa lebih. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, apa Syekh Siti Jenar ya, saya lupa lah, tapi ada ulama atau kaum sufi yang memberikan pernyataan bahwa, atau mungkin dalam Al-Quran
atau hadis ya, saya nggak hafal, tapi saya pernah dengar kurang lebih kita tuh manusia tuh diharamkan untuk masuk surga selama masih ada kesombongan di dalam kalbu kita, walaupun cuma sebiji jarah. Kesombongan seperti apa? Merasa lebih dari yang lain gitu. Ya, merasa lebih pintar, merasa lebih soleh, merasa lebih, ya pokoknya yang sifatnya merasa lebih dari yang lainnya, itu adalah kesombongan. Dan sombong adalah sifat iblis. Nah, kembali ke ke apa? Ke awal, bahwa pertama adalah pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan. Tuh, makhluk yang diciptakan. Kita rendah ya. Allah memuliakan kita dengan apa? Salah satu cirinya adalah dengan menyuruh yang lebih mulia dari kita sujud kepada manusia. Gitu. Ya, coba dipikirkan. Kita harus berpikir, kita punya akal. Kemudian yang kedua, manusia itu pada hakikatnya adalah mukarram, yang dimuliakan. Jadi Allah memuliakan manusia dengan cara seperti apa? Allah masukkan ruh ke dalam diri manusia. Nah, kalau menurut bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dengan judul Sirrul Asrar ya, kitab inti segala rahasia kehidupan, beliau menjelaskan bahwa kurang lebih lah ya, saya nggak hafal persis, tapi saya dapat ambil sedikit kesimpulan bahwa Nur Muhammad itu, cahaya Muhammad itu sudah ada. Jadi sebelum adanya alam fisik itu sudah ada penciptaan alam ruh gitu. Dan Muhammad itu adalah ruh Muhammad itu sudah diciptakan dari awal. Dan bahkan kalau bukan karena penciptaan Muhammad, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Allah meniupkan ruh kepada diri manusia gitu. Nah, sehingga banyak di sini kita dapat ambil kesimpulan ya, kalau kita nggak coba ngaji, melakukan kajian lebih dalam, tapi prem-premnya aja gitu ya. Kalau mau tahu lebih dalam ya silakan ngaji gitu kan, baca buku, baca Al-Quran, baca hadis, baca apa aja, baca kehidupan ini, baca. Tapi sebagai sebuah, di awal dikatakan ini hanya sebagai sebuah stimulus ya, rangsangan agar kita bisa terstimulasi, terangsang gitu, untuk bangkit menyadari kedirian kita. Yang kedua adalah mukarram, tadi dimuliakan gitu. Nah, menurut keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa manusia itu diciptakan pada hakikatnya dari dua unsur citra penciptaan itu sendiri. Ya, maksudnya dari dua unsur ya. Jadi saripatinya alam semesta. Jadi alam semesta ini ya di dalam kan termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan, kemudian bahkan jin ya,
malaikat, iblis gitu loh. Saripati mereka itu ya, saripati alam semesta, jin, iblis, dan pokoknya makhluk lah, makhluk Allah yang lainnya gitu kan, yang diciptakan oleh Allah itu nah manusia itu diciptakan dari sifat saripati itu semua. Makanya di diri manusia semuanya ada. Anjing ada, keledai ada, kera ada. Lihat sifat manusia semuanya ada. Iblis ada, iblis cuma melanggar satu ayat, kita ratusan ayat, ratusan perintah, puluhan perintah Allah yang kita langgar. Iblis cuma satu. Binatang ada, semua binatang di diri manusia. Itu ya sifat-sifatnya. Karena kenapa? Manusia diciptakan dari citra itu semua, gitu kan. Gambaran ya citra tuh ada dalam Al-Qur'an tuh, min sururi apa gitu ya. Diciptakan seperti gambarnya apa gitulah. Ya baca aja lah. Saya bukan hafiz Quran jadi nggak hafal gitu. Tapi saya pernah baca gitu. Itu satu, manusia itu diciptakan dari saripatinya alam semesta, binatang, tumbuhan, makhluk-makhluk Allah lainnya termasuk jin, iblis, dan bahkan malaikat. Jadi ada dua unsur itu, unsur pertama. Unsur keduanya ya, atau mungkin unsur pertamanya yang tadi ada unsur kedua. Unsur keduanya adalah ruh Muhammad. Ya, jadi Allah itu sebenarnya cuma nyiptain ruhnya Muhammad. Nah dari ruh Muhammad itulah timbul lahirlah ruh manusia gitu. Pencipta Allah itu sebenarnya cuma nyiptain Muhammad secara ruh ya, secara rohani. Allah itu cuma menciptakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menciptakan yang lainnya terkait manusia. Makanya tadi kan Allah nyiptain alam semesta, jin dan lain sebagainya, semuanya itu diciptakan karena ada penciptaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh, ya, ruh Muhammad. Jadi kalau kita mau coba klasifikasikan bahwa ternyata manusia itu diciptakan dari dua citra, yaitu citra jasmaninya yang diambil dari saripati makhluk-makhluk Allah yang lainnya, alam semesta dan yang lainnya tadi, sama ruh Allah, diri Allah itu sendiri gitu loh. Makanya Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita. Ketika ada yang bertanya di mana Allah, jawab di Al-Quran ada gitu. Kalau nggak percaya baca sendiri. Saya nggak hafal. Nah makanya kalangan sufi membagi kan, gitu. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Gitu. Sampai lebih dalam dari la ilaha illa ana. Apa itu? Nggak bisa dibahas, nggak ketemu. Allah nggak bisa dibahas, dia bakal nyampe otak kita. Pokoknya di atas atau lebih dalam dari la ilaha illa ana. Nah yang pasti dirinya saja sudah hancur. Makanya ada di Al-Quran kan ayat yang walaupun ayat itu secara sababun nuzulnya adalah kepada Nabi Musa ya, kalau nggak salah kepada Nabi Musa, suruh membunuh diri sendiri, bukan bunuh diri ya, membunuh diri sendiri, beda dengan bunuh diri. Ada ayat Al-Qurannya itu, baca dah Al-Quran gitu. Jadi
sebab nuzulnya ayat tersebut saya lupa lah, nggak hafal ya. Yang pasti kurang lebih bunyinya kita tuh suruh membunuh diri kita, sehingga yang ada diri kita hanya Allah gitu. Intinya filosofinya seperti itu. Tapi secara riwayat dijelaskan waktu itu di bukit apa ya, pokoknya Bani Israel itu ditinggalkan sama Nabi Musa selama 40 hari ya, para pengikutnya. Nah, selama 40 hari ditinggalkan itu udah kufur lagi, udah tidak memegang ajaran Nabi Musa. Sehingga ketika Nabi Musa kembali diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan Bani Israel itu untuk membunuh diri mereka sendiri. Sehingga terjadilah pembunuhan massal waktu itu. Nah, hasil pertobatan dan lain sebagainya. Nah, dimaknainya seperti itu. Jadi kenapa tadi manusia itu diciptakan dari yang sangat rendah, kemudian dimuliakan, ya, kedua. Dan yang ketiga, manusia itu mukallaf, yang dibebani. Ya. Manusia itu dibebani. Kenapa Allah memerintahkan kepada jin, malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, ya, kepada manusia? Karena Allah bermaksud menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah fil ardi, di dunia. Seperti itu. Berarti ada beban, ada tugas yang harus dilakukan oleh manusia ketika ada di dunia. Nah, apa beban dan tanggung jawab manusia itu di dunia? Ya, harus belajar. Kita nggak coba bahas itu di sini. Yang pasti kita dibebani. Ya, bahkan kan maksud penciptaan itu sendiri kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Manusia untuk menjadi khalifah fil ardi. Ya, mengatur alam semesta, ya, memimpin alam semesta. Jadi kita dilahirkan ke dunia itu bukan tanpa ada tugas. Kita ditugasin khalifah sebagai wakil Allah di muka bumi, bertanggung jawab terhadap keteraturan alam semesta ini. Nggak bisa kita cuek bebek, nggak peduli, egois, nggak bisa. Ingat, kita tuh dibebani tugas dan tanggung jawab oleh Allah itu. Hidup di dunia itu seperti apa, ya cari tahu lah, belajar. Makanya talabul ilmi ala faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Jadi Al-Quran itu dibaca, dipahami gitu. Jangan dibaca doang, nggak paham, nggak ngerti, sama aja ngeledek Allah gitu. Perintahnya dibaca doang, dinyanyiin, dilombain, tapi nggak dijalanin pesan-pesan dari ayat-ayat Allah itu. Lagu apa gitu kan. Mukallaf, ya, manusia itu yang ketiga ada terbebani. Dia dibebani tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, manusia itu punya kebebasan untuk memilih, mukhayyar. Manusia itu mukhayyar, diberikan kebebasan untuk memilih
mau memilih yang baik mangga, mau yang milih yang buruk mangga, mau berjalan di jalan Allah mangga, mau berjalan di jalan iblis mangga gitu. Nggak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Ya, seperti itu. Bebas memilih gitu kan. Itulah kewenangan kita yang bagian kita selaku manusia. Yang lainnya terkait dengan penciptaan, terkait dengan kemuliaan, terkait beban gitu kan, itu sudah qadarnya Allah, qadarullah. Allah sudah menetapkan, gak bisa diganggu gugat. Dan bahkan yang kelima itu adalah mujzi, ya, jaza gitu kan, balasan gitu kan. Manusia itu mendapatkan balasan dari seluruh amal perbuatannya. Tuh. Nah, ini mujzi ini terkait dengan orientasi hidup, tujuan hidup. Ini manusia punya tujuan hidup enggak? Memahami enggak tujuan hidupnya seperti apa? Kenapa? Karena di situ ada balasan. Gitu. Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Silakan lakukan keburukan, silakan langgar perintah Allah, gitu kan. Atau sebaliknya, silakan taat sama Allah, silakan berbuat kebaikan. Tapi semuanya ada balasan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khaira yarahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin famay ya'mal mithqala dzarratin sarra yarahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khaira yarahu. Barang siapa famay ya'mal mengerjakan sesuatu pekerjaan, miskola zarrah, seberat biji zarrah, sebesar biji atom, kecil banget, ya rohu, dia akan melihatnya. Tuh. Hasil dari, walaupun itu sebesar biji zarrah, wa maya miskola zarratin khairanya. Jadi baik buruk, hak batil, manusia akan diperlihatkan atas perbuatannya sekecil apapun, dan Allah akan memberikan balasan sekecil apapun. Baik, dalam kesempatan ini kita belum sampai ke takdir, terus hubungan takdir dengan karakter manusia itu seperti apa. Kita baru sedikit ngupas tentang manusianya. Makanya ada aspek tadi mukhayyar itu, manusia diberikan hak untuk memilih, silakan diberikan kebebasan sebebas-bebasnya gitu, silahkan. Cuman artinya di sini manusia silahkan diberikan kebebasan, ini bagian kamu, silahkan lakukan. Bagian Allah 4, menciptakan makhluk, memuliakan manusia, terus membebani manusia dan membalas manusia. Terkait khayar, hak untuk memilih, diberikan kebebasan kepada manusia, silakan untuk memilih. Tapi ingat, akan sekecil apapun akan ada balasannya. Nah, kita akan lanjut di sesi berikutnya terkait hubungan takdir dengan karakter manusia. Ini ada kaitan dengan aspek hakikat manusia dalam konteks mukhayyar gitu. Nanti saya sesat karena emang udah takdir Allah gitu kan, udah takdirnya sesat kayak iblis. Ya udah takdir, saya ditakdirkan untuk
sesat dan menyesatkan gitu. Nah ya, nanti kita sambung dengan kesempatan yang dirahmati Allah di kesempatan yang berikutnya. Insya Allah, wallahu alam bisawab. Kita hanya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut pada prinsipnya sebagai manusia, karena emang ya mau nggak mau ya emang takdirnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi Allah, kita nggak perlu khawatir lah dengan keadaan kita ditakdirkan seperti itu, karena Allah mengasih ruang gitu. Selama kita mau meminta ampun kepadanya, Allah akan memberikan ampunan itu. Itu yang melegakan hati kita gitu. Entah bagaimana kalau ruang pengampunan dosa itu tidak diberikan oleh Allah. Allah akan mengampuni dosa kecil, dosa besar akan Allah ampuni selama kita meminta ampun. Tinggal mau nggak kita meminta ampun kepada Allah. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan itu. Jadi kita tetap nggak usah berkecil hati bahwa selama kita mau meminta ampun, walaupun kita tempatnya salah dan dosa. Tapi selama kita meminta ampun, Allah akan memberikan ampunan itu. Ya. Insya Allah berusaha terus untuk taqarrub ilallah dan tafaquh fiddin. Sampai kapan? Ya sampai liang lahat gitu. Sampai kita ketemu Allah gitu, ya. Mohon maaf banyak sekali kesalahan dalam kesempatan ini itu dari saya. Mudah-mudahan ada hikmahnya yang bisa kita ambil. Saya harap ini digali lebih dalam, karena motivasinya ini hanya sebagai stimulus ya, untuk kita menggali lebih dalam siapa sih sebenarnya kita gitu ya, sehingga kita tahu diri kita, tahu apa yang harus kita titih. Perjalanan ini tahu gitu kan, perjalanan menuju Allah itu tahu, dan apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan ini. Saya memohon ampun kepada Allah atas segala kekejian dan kejahatan perilaku saya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.